Shalom keluarga Allah, selamat datang kembali dalam program pemuritan di JSM. Hari ini saya mau membagikan kepada saudara semua satu rema yang sangat spesial yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Judulnya adalah kepekaan roh. Nah, saudara semua yang mengikuti pemuritan online di JSM ini, selama 2 minggu terakhir, Anda mendengarkan saya membagikan pesan profetik yang saya dapatkan dari Tuhan pada waktu pergantian tahun 2020 masuk ke 2021. Yaitu apa? Naik loteng atas. Nah, itu satu pesan yang sangat memberkati saya. Dan saya yakin juga jadi berkat buat saudara semua, memberikan guidance buat kita, what to do. Apa yang harus kita lakukan di masa sekarang ini, saat dunia sedang bingung, saat dunia sedang dalam kegelapan dan kekelaman. Tapi pesan profetik yang Roh Kudus bicara kepada kita adalah naik loteng atas. Nah, saya mau ajak saudara yang sudah mendengarkan pesan tersebut tapi belum melakukannya, atau saudara masih merasa kayak begitu sibuk di bawah dengan begitu banyak aktivitas dan kegiatan sehingga Anda belum juga bisa fokus, belum juga bisa konsen untuk naik ke loteng atas. Saya ajak saudara paksa diri saudara. Saya ajak saudara untuk sungguh-sungguh komit mengarahkan hati dan pikiran kita supaya kita benar-benar bisa naik ke loteng atas, masuk di dalam hadirat Tuhan, masuk di dalam ruang Maha Kudus sampai kita ngalami encounter with the Holy Spirit. Sampai kita ngalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Karena ketika saudara ngalami perjumpaan dengan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, maka satu hal yang akan terjadi dan Anda akan alami adalah kepekaan roh saudara akan meningkat. Bahkan meningkat dengan drastis, terus bertumbuh. Ini penting sekali. Di masa-masa seperti sekarang ini, penting sekali buat kita untuk mempunyai kepekaan roh yang bertumbuh. Untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Untuk kita bisa ngerti apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan terus melangkah step by step, ngikuti petunjuk Tuhan. Sehingga melalui lembah kekelaman, melalui bayang-bayang maut, kita tetap aman, kita ada dalam perlindungan Tuhan, dan kita mengalami penjagaan Tuhan yang sempurna, dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Oke, jadi doa saya di 2021 ini, saudara semua ngalami yang namanya kepekaan rohnya meningkat dengan drastis. Oke, sehingga saudara bisa ngerti petunjuk Tuhan, what to do, apa yang harus Anda lakukan di dalam pekerjaan, di dalam keuangan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan rohani, di dalam setiap aspek hidup saudara, what to do, apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita itu melangkah sesuai dengan petunjuk Tuhan, kita akan menikmati spiritual favor. Kita menikmati favor Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat spesial dicurahkan di dalam kehidupan kita. Oke, jadi doa saya, saudara naik loteng atas, alami kepenuhan Roh Kudus yang tambah besar sehingga kepekaan roh saudara berkembang. Ya, nah sekarang apa yang terjadi ketika kepekaan roh kita berkembang? Saya mau bagikan 3 hal tentang kepekaan roh. Nomor 1, ketika kepekaan roh saudara berkembang, maka yang pertama, saudara bisa merasakan kelaparan dan kehausan roh. Nah, satu hal ini saya pelajari dan ini penting sekali. Semakin kehidupan roh kita itu bertumbuh, semakin kepekaan roh kita berkembang, maka semakin pula kita akan cepat sekali merasakan kelaparan dan kehausan roh yang tambah besar, tambah banyak. Tapi kalau kehidupan roh kita
jadi suram, kehidupan rohani kita mundur, kepekaan rohani kita nggak berkembang, maka kelaparan dan kehausan roh itu juga nggak ada di situ. Nggak bisa kita rasakan. Coba saudara renungkan. Orang kalau dijamah oleh Roh Kudus, kehidupan rohnya bertumbuh berkembang, kepekaannya maju, maka yang pertama yang akan saudara alami, Anda akan bisa merasakan, tiba-tiba Anda merasa butuh untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Tadi saudara doanya jarang-jarang. Sekarang ada satu kebutuhan dalam roh saudara untuk berdoa lebih banyak. Untuk berdoa 1 jam. Bahkan tambah maju lagi 2 jam. 2 jam masih kurang. Jadi 3 jam. Bukan cuma doa saja. Sekarang Anda bisa merasakan dorongan kuat sekali dalam spirit saudara untuk berpuasa. Gak cukup berdoa saja, harus berpuasa. Tambah sering berpuasa. Tambah suka memuji-muji Tuhan. Tambah rindu untuk masuk dalam penyembahan. Dalam hadirat Tuhan, menyukakan Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Nah, kebutuhan kita akan perkara-perkara roh itu akan meningkat dengan drastis kalau kepekaan roh kita berkembang. Sebaliknya, kalau kepekaan roh kita nggak berkembang, maka kita justru merasa doa itu berat sekali. Kita justru merasa kayak kita malas banget deh ibadah. Kita kayak gak ada keinginan sama sekali untuk memuji menyembah Tuhan. Kayak untuk Pondok Daud itu susah sekali, berat sekali. Untuk masuk di hadirat Tuhan tuh kayaknya gak ada keinginan. Di situ kita ngerti sebenarnya secara rohani ada something wrong di dalam diri kita. Ya, sebenarnya orang yang ngalami seperti itu, kalau saya bisa ngomong apa adanya, sedang sakit secara rohani. Ya, jadi kalau orang sakit, ciri-cirinya adalah enggan untuk makan. Ya, rasanya malas untuk makan, malas untuk ngapa-ngapain. Itu secara jasmani. Demikian pula secara rohani. Semakin kita itu gak bertumbuh kehidupan rohani kita, kepekaan kita gak bisa kita rasakan, maka kita semakin gak kepengen berdoa. Semakin rasanya malas untuk puasa, kayak enggan untuk ibadah, untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk Pondok Daud. Rasanya keinginan itu gak ada di situ. Jadi hari ini saya mau ajak saudara semua untuk teliti apakah kita ini sedang dalam keadaan rohani yang prima kehidupan roh kita. Apakah kita bisa merasakan kepekaan roh, yaitu peka akan kebutuhan manusia roh kita. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk diisi dengan firman Allah, untuk hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, saudara teliti dan ambil komitmen untuk naik loteng atas. Ambil komitmen untuk saudara mendekat sama Tuhan, dan sementara sudah mendekat sama Tuhan, di awal Anda akan merasa kayak berat. Anda akan merasa kayak enggan, kayak susah sekali untuk menyembah Tuhan. Tapi saran saya, paksa diri saudara. Ketika Anda paksa, awalnya berat, tapi Anda paksa terus tetap berdoa. Walaupun susah, tetap puasa. Walaupun berat, tetap Pondok Daud. Tetap pujian penyembahan, tetap ibadah. Nanti kehidupan roh saudara akan mulai maju, akan mulai berkembang. Sementara kehidupan roh saudara mulai berkembang, kepekaan roh kita akan meningkat. Begitu kepekaan roh meningkat, maka kelaparan dan kehausan itu bisa kita rasakan. Kita jadi peka sekali akan kebutuhan manusia roh kita untuk makanan rohani, untuk minuman rohani. Kita mau doa lebih lagi, firman lebih lagi, masuk hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan itu nanti tambah ringan sampai itu benar-benar jadi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Hubungan saudara sama Tuhan jadi tambah indah, tambah manis, dan tambah luar biasa. Itu yang pertama yang akan Anda alami kalau kepekaan rohmu bertumbuh. Yaitu engkau bisa peka merasakan kelaparan dan kehausan secara rohani. Oke. Sekarang yang kedua, kalau kepekaan roh kita meningkat, nah ini level yang kedua, saudara akan mengalami di mana mata dan telinga roh kita jadi peka. Orang kalau kepekaan rohnya meningkat, maka sampai di satu titik telinga roh kita ini akan tiba-tiba terbuka.
Telinganya jadi kayak bolong sendiri. Kita bisa kayak dengar suara Roh Kudus. Kita bisa kayak dapat rema dari Tuhan. Orang lain di sekeliling kita dalam ibadah yang sama, dengar khotbah yang sama, itu nggak dapat rema apa-apa, biasa-biasa aja. Tapi saudara bisa merasakan, sementara Anda dengar firman Tuhan, Roh Kudus kayak menaruh satu perkataan, satu rema khusus di dalam hati saudara. Jadi hidup kita bisa dengar rema Tuhan, dapat rema Tuhan. Sama-sama baca Alkitab. Ketika kita baca Alkitab, kita bisa dengar Roh Kudus bicara di hati kita, ngasih rema tertentu, ngasih petunjuk tertentu, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu namanya telinga roh kita bertumbuh. Telinga roh kita jadi tajam. Semakin lama semakin tajam untuk mendengar petunjuk Roh Kudus. Bukan cuma telinga roh saja, tapi mata roh kita juga akan terbuka. Mata roh kita akan mulai melihat what's going on in the spiritual world. Apa yang terjadi di alam roh dengan semua yang sedang terjadi di dunia saat ini. Tapi saudara akan mulai bisa melihat, ya, Roh Kudus akan berikan kepada kita untuk kita ngerti sebenarnya apa yang terjadi di alam roh. Saudara akan bisa bahkan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Oke, bukan cuma penglihatan, tapi juga mimpi dari Roh Kudus. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Baik Yusuf Perjanjian Lama, Yusuf Perjanjian Baru, yaitu mereka dapat mimpi dari Roh Kudus, di situ ngerti petunjuk yang dari Tuhan. Nah, saudara juga sama, Anda juga bisa dapat mimpi dari Roh Kudus. Anda bisa dapat penglihatan dari Roh Kudus. Atau mungkin bukan mimpi penglihatan, tapi ya spiritual understanding kita itu terbuka sehingga ketika melihat situasi jasmani yang ada, kita bisa melihat di alam roh itu sebenarnya seperti apa? Tuhan perlihatkan seperti apa kepada kita. Hari demi hari, mata dan telinga roh kita ini akan tambah peka, tambah tajam. Dari waktu ke waktu, kita semakin ngerti dan kita semakin bisa hidup di dalam tuntunan Tuhan, di dalam petunjuk Tuhan. Nah, sebagian orang belum ngerti dan belum paham ini. Kenapa? Karena kepekaan rohnya belum bertumbuh. Kenapa kepekaan rohnya belum bertumbuh? Karena manusia rohnya belum bertumbuh. Ya, belum dikobarkan. Sehingga mereka berusaha mendengarkan suara Roh Kudus dengan telinga jasmani. Nggak mungkin bisa. Karena Roh Kudus adalah roh. Jadi itu suara roh, bukan suara jasmani. Memang ketika Anda dengar, sebagian orang mengalami pengalaman di mana seolah-olah itu kayak audible, kedengaran secara jasmani. Ya, Paulus juga mendengar suara Tuhan secara jasmani waktu dia jadi Saulus. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, terus Tuhan Yesus menampakkan diri dan bicara. Saulus dengar secara jasmani, tapi orang-orang yang bersama-sama dengan dia nggak dengar suara itu. Jadi itu sebenarnya adalah suara roh yang sedemikian kerasnya sehingga kita itu bisa seolah-olah dengar secara jasmani, tapi itu adalah suara roh yang kita dengar dengan telinga roh kita. Nah, saudara nggak mungkin mendengar suara roh dengan telinga jasmani. Jadi mesti dengan telinga roh, dengan telinga manusia roh. Sebagian orang lagi berusaha untuk dapat penglihatan dengan mata jasmaninya. Jadi coba untuk melihat sesuatu dengan mata jasmaninya. No, itu bukan caranya seperti itu. Saudara harus minta Roh Kudus untuk mencelikkan mata roh saudara. Begitu itu terbuka, itu nggak dipaksa kok, itu otomatis. Tiba-tiba Anda dapat penglihatan. Tiba-tiba saudara bisa mimpi dari Roh Kudus. Tiba-tiba Anda dapat pengertian akan apa yang terjadi pada saat ini. Dan Roh Kudus perlihatkan di masa depan apa yang dia mau kerjakan dan dia mau lakukan. Itu adalah mata roh kita dibukakan. Jadi doa saya di tahun 2021 ini, sementara Anda naik ke loteng atas, taat sama pesan profetik dari Roh Kudus, ya, saudara kepenuhan Roh Kudus sampai mata dan telinga roh saudara dibukakan. Kepekaan roh saudara meningkat. Dan Anda hidup di dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Anda jadi ngerti. Oh, untuk keluarga saya, ini yang harus saya lakukan. Oh, untuk pekerjaan saya, untuk keuangan saya, ini keputusan-keputusan yang harus saya pilih. Oh, untuk kelompok sel saya, untuk bersaksi, untuk menyelamatkan jiwa, supaya orang itu mau mendengarkan dan membuka hatinya dan menerima pesan yang kita sampaikan. Ini yang harus saya lakukan. Dan itu semua Roh Kudus yang meng-guide kita. Roh Kudus yang
menuntun. Roh Kudus yang memimpin kita. Anda bisa alami itu ketika kepekaan rohmu bertumbuh. Oke, jadi naik ke loteng atas. Alami kepenuhan Roh Kudus. Dan kepekaan roh saudara akan semakin bertumbuh. Itu nomor 2. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika kepekaan roh saudara berkembang, maka nomor 3, Anda akan mengalami pengalaman supernatural. Jadi bukan cuma kita bisa melihat dalam roh, mendengar dalam roh, tapi kita bisa mengalami pengalaman supernatural yang tadinya belum pernah kita alami. Itu yang dialami oleh murid-murid Yesus. Begitu mereka kepekaan rohnya meningkat, saudaraku, mereka ngalami di mana-mana terjadi baptisan Roh Kudus. Ya, mereka ngalami yang namanya berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh. Sejak saat itu, di antara murid-murid Yesus banyak sekali pengalaman-pengalaman roh yang benar-benar gak masuk akal, karena itu supernatural. Tiba-tiba Filipus dilarikan oleh Roh Kudus. Dia bisa pindah tempat, tadinya di sini, tapi detik yang berikutnya tiba-tiba ada di tempat yang lain. Wow, itu pengalaman supernatural yang hanya akan terjadi dalam roh, ketika ada di dalam roh. Ya, terus kalau Anda masih ingat juga, Petrus bisa dapat penglihatan-penglihatan. Terus kemudian Paulus di dalam suratnya dia cerita bahwa dia ngalami yang namanya diangkat ke langit ketiga. Wow, ini pengalaman yang sangat indah sekali. Saudara ingat nggak, ada orang-orang yang begitu kepenuhan dengan Roh Kudus, terus kemudian seolah-olah kayak dibawa ke surga. Ngelihat hal-hal yang tadinya nggak pernah dia lihat dan yang nggak pernah dia alami sebelumnya. Ya, Paulus sampai di langit ketiga. Terus di antara jemaat mula-mula pada zaman itu, karunia-karunia roh jadi dikobarkan luar biasa sekali. Ya, banyak sekali dari mereka yang karunia rohnya diaktifasi. Banyak dari mereka yang ngalami perjumpaan, ketemu sama Tuhan Yesus, ketemu sama malaikat, dan seterusnya. Pengalaman-pengalaman supernatural itu jadi sangat banyak. Kenapa? Karena kepekaan rohnya meningkat. Diawalinya dari apa? Mereka naik ke loteng atas dan kepenuhan Roh Kudus. Jadi kalau saudara di tahun 2021 ini ingin mengalami pengalaman-pengalaman yang hebat bersama Roh Kudus, pengalaman-pengalaman supernatural yang tidak masuk akal, saya mau ngomong sama saudara, taat pesan profetik. Naik ke loteng atas. Kalau rasanya berat, paksa diri saudara. Benar-benar pastikan Anda harus naik ke loteng atas. Anda doa, masuk hadirat Tuhan, alami kepenuhan Roh Kudus sampai kepekaan roh saudara bertumbuh. Maka Anda akan bisa merasakan kelaparan dan kehausan roh dengan lebih besar dari yang sekarang Anda rasakan. Yang kedua, mata dan telinga roh saudara akan terbuka lebar dan Anda bisa mendapatkan petunjuk Tuhan, ngikuti petunjuk Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan akan bawa saudara mengalami pengalaman supernatural yang tidak terlupakan bersama dengan Roh Kudus. Saya tahu orang-orang yang mengalami seperti itu di tahun 2021 akan melihat tahun 2021 ini akan jadi tahun yang besar, tahun yang tidak terbatas. Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup saudara. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati. Amin.